Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulan Mobil Fatir dengan NIM 20255321104 akan menjelaskan jawaban dari soal-soal UAS Sistem Informasi Manajemen. Baik, di sini yang pertama, soal yang tertera, Business Intelligence. Sebuah perusahaan retail memiliki data penjualan yang sangat banyak sehingga manajer kesulitan mengetahui produk terlaris dan tren penjualan setiap bulan. Analisis bagaimana Business Intelligence dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Di sini jawaban saya adalah Business Intelligence membantu manajemen mengambil keputusan lebih cepat dan tepat dengan cara memproses dan memvisualisasikan data penjualan mentah menjadi dashboard analitik interaktif sehingga manajer tidak perlu lagi merekap data secara mengoptimalkan strategi persediaan dan promosi. Lalu di nomor 2 di sini soalnya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebuah perusahaan menggunakan aplikasi yang berbeda pada bagian penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan sehingga sering terjadi perbedaan data. Jelaskan bagaimana ERP dapat mengintegrasikan proses bisnis dan manfaat yang diperoleh perusahaan. Baik, di sini jawaban saya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP mengintegrasikan proses bisnis dengan menyatukan sebagai fungsi inti seperti penjualan, gudang, dan keuangan dalam satu basis data terpusat, yaitu single source of truth, sehingga perusahaan mendapat manfaat berupa penghapusan duplikasi data, pencegahan informasi antar divisi, pengurangan human error, serta percepatan rekonsiliasi keuangan operasional harian. Lalu di nomor 3 ada Knowledge Management System atau KMS. Sebuah perusahaan sering kehilangan pengetahuan karena banyak karyawan senior yang pensiun. Analisis mengapa perusahaan memerlukan Knowledge Management System dan dijelaskan manfaatnya bagi organisasi lain. Di sini jawaban saya sangat diperlukan organisasi untuk menangkap, menyimpan, dan mendistribusikan tacit knowledge, pengalaman maupun explicit knowledge atau prosedur dari karyawan senior sebelum mereka pensiun yang memberikan manfaat berupa pencegahan hilangnya aset intelektual krusial, percepatan proses onboarding karyawan baru, serta penghindaran kesalahan operasional gudang di masa depan. Lalu di nomor 4 di sini pertanyaannya adalah Key Performance Indicator atau KPI. Manajemen ingin mengukur keberhasilan divisi penjualan setiap bulan. Jelaskan apa yang dimaksud KPI dan memberikan 3 contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja divisi penjualan. Jadi di sini KPI ini adalah metrik terukur yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi beberapa efektif suatu divisi dalam mencapai tujuan bisnis utamanya. Dengan 3 contoh indikator untuk divisi penjualan meliputi total pendapatan penjualan, persentase penumbuhan penjualan, dan juga jumlah pelanggan baru yang berhasil diakuisisi. Nah, baik, saya langsung saja untuk nomor 5, jawabannya itu perusahaan perlu menggunakan balance scorecard karena metrik finansial semata hanya mencerminkan kinerja masa lalu dan tidak memberikan gambaran kesehatan organisasi jangka panjang, sehingga metode ini menyeimbangkan melalui evaluasi yang komprehensif dari 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu untuk nomor 6 di sini jawaban saya adalah Supply Chain Management atau SCM. Meningkatkan efisiensi rantai pasok dengan memberikan visibilitas real time terhadap aliran barang dan data dari pemasok hingga konsumen akhir. Memungkinkan perusahaan ramalan permintaan secara langsung, mencari rute logistik alternatif saat terjadi kendala, dan memastikan material tiba tepat waktu, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama. Lalu untuk nomor 7, bullwhip effect disebabkan oleh kesalahan peramalan, kurangnya transparansi informasi antar entitas logistik, serta pemesanan berlebih secara batch yang memicu lonjakan fluktuasi.
pesanan palsu di tingkat pemasok. Nah, dampaknya dapat dikurangi dengan membagikan data point of sale atau POS secara real-time ke seluruh rantai pasok, lalu menstabilkan harga pasar dan menerapkan sistem vendor manage inventory. Lalu untuk nomor 8, Gantt chart berfungsi sebagai alat untuk visual manajemen proyek berbentuk diagram batang horizontal yang digunakan untuk merencanakan dan melacak jadwal penyelesaian tahapan pengembangan sistem perangkat lunak. Dengan menampilkan informasi penting seperti daftar aktivitas, tanggal mulai dan selesai, durasi pengerjaan, ketergantungan antar tugas, penanggung jawab proyek, serta presentasi progres penyelesaian saat ini. Lalu untuk nomor 9, Human Resource Information System atau HRIS, meningkatkan efisiensi dengan mendigitalisasi proses HR melalui fitur Employee Self-Service untuk absensi biometrik dan pengajuan cuti yang terotomatisasi serta mengintegrasikan langsung dengan modul payroll, sehingga perhitungan gaji, pajak, dan potongan kehadiran menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan transparan bagi organisasi. Lalu untuk mengatasi arsitektur data yang tidak terintegrasi, untuk nomor 10, untuk mengatasi arsitektur data yang tidak terintegrasi dan masalah manajerial lainnya, perusahaan distribusi tersebut dapat merancang ekosistem sistem informasi manajemen terpadu yang berpusat pada sistem ERP untuk menyatukan database logistik dan mencegah stok berlebih. Dikombinasikan dengan sistem CRM untuk menangani tiketing keluhan pelanggan dengan cepat. Lalu sistem BI, Business Intelligence, yang menarik data dari kedua sistem tersebut menjadi dashboard visual terpusat agar pimpinan mudah memantau indikator kinerja seluruh divisi, sehingga perusahaan memperoleh efisiensi operasional dan kemampuan pengambilan keputusan yang sepenuhnya berbasis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.